kepadamu Allah kami yang luar biasa saat ini. Karena kasih-Mu yang ajaib ada atas kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau saat ini. Di setiap kehidupan kami, di setiap langkah kami. Kami percaya bahwa Engkau ada ya Bapa. Di setiap langkahku tanganmu menuntun jalanku, karena Kau melihat hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Sama-sama katakan. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Oh, Kami percaya
percaya kebesaran-Mu, Katakan saat ini. kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, Kami akui Engkau Allah. akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Tuhan, kami bawa Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sebab masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. You are worthy of it all, Jesus. Yes. And we want to worship you, God, today. We want to lift your name up high, Jesus. Kami sembah Engkau, Tuhan. Oh. Sama-sama kita nyanyikan. You stood before creation. Eternity in your hand.
Shalom jemaat SLCC. Kita bersyukur di hari Minggu ini kita bisa kembali beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan khotbah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama keluarga kami yang tercinta di rumah kami masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, biar hari ini Engkau berfirman kepada kami semua, sehingga kami semua boleh mengerti konsep stewardship, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu, pengelola-pengelola yang Engkau percayakan, menggenapi amanat agung-Mu dan rencana-Mu dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masih ada di dalam tema Resilience in Worship. Dan hari ini saya ingin membagikan tentang stewardship. Nah saudara, worship adalah menyerahkan semua yang saya miliki di dunia ini kepada Tuhan Sang Pemilik. Karena saya hanya pengelola. Itu adalah worship. Nah dasar firman Tuhan yang akan kita lihat adalah Mazmur 24 ayat 1. Berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi kita lihat di sini ada dua, ya, Tuhan versus manusia. Tuhan adalah pencipta, sedangkan manusia itu adalah ciptaan. Tuhan adalah Tuan, Lord, sedangkan manusia adalah hamba, Kurios. Dan Tuhan adalah pemilik, sedangkan manusia adalah pengelola. Ayat ini begitu jelas. Tuhan yang empunya bumi dan segala isinya. Luar biasa ya. The earth is the Lord's and everything in it. Jadi semua yang ada di dalam dunia, termasuk apa di dalam dunia? Rumah, kota, mobil, danau, gunung, semua punya Tuhan. And all who live in it, semua yang hidup, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Semua adalah milik Tuhan. Nah, di dalam stewardship ini kita belajar bahwa Tuhan adalah sang pemilik. Dan manusia adalah sang pengelola. Jadi kalau Tuhan sang pemilik berarti kalau saya dan saudara berarti kalau suami saya adalah milik Tuhan, istri saya adalah milik Tuhan, anak saya, cucu saya, cicit saya adalah milik Tuhan. Semua milik Tuhan. Rumah yang saya miliki miliknya Tuhan, mobil yang saya punya miliknya Tuhan, bisnis usaha saya adalah miliknya Tuhan. Tapi di saya itu dititipkan sebagai pengelola, steward. Nah Bapak Ibu, keluarga itu adalah milik Tuhan. Saya pernah punya pengalaman yang menarik. Saya punya 3 anak ya, Bapak Ibu sudah tahu. Dan waktu tahun 2016, 2017, anak saya itu Nadia yang paling besar itu belajar YWAM di Perth selama 6 bulan. Jadi 3 bulan dia DTS belajar. Lalu 3 bulan itu harus outreach. Dan dia setelah didoakan dan dibagi oleh leadersnya, dia mendapat tempat di Nepal 1,5 bulan dan kemudian di Filipina 1,5 bulan. Nah sebagai ibu, waktu itu saya dan suami saya, kami benar-benar bergumul ya sebagai orang tua. Karena selama dia tinggal bersama kami, ini pertama kali dia berpisah. Dan waktu dia harus pergi ke tempat ini, kami itu benar-benar, terutama saya ya sebagai ibunya, terus terang ada khawatir, ada takut, ada. Karena mereka akan pergi dan outreach dan itu tempatnya juga bukan tempat yang mewah, tempat yang bagus, tapi sangat sederhana. Dan kalau dilihat mereka harus pergi melewati gunung-gunung dan tempatnya bukan tempat yang mudah.
Tetapi waktu saya berdoa, saya diingatkan bahwa, hey Teti, itu milik saya anakmu itu. Bukan punya kamu. Kamu dititipkan untuk menjaga dia. Untuk membesarkan dia. Untuk merawat dia. Mendoakan dia dan supaya visi Tuhan terjadi dalam hidupnya. Jadi waktu saya dikuatkan gitu, saya dapat ini, saya benar-benar lega ya waktu itu melepaskan dan mendoakan anak saya di tempat ini ya, kita lihat di gunung-gunung mereka pergi melayani di tempat-tempat yang sulit. Dan saya bersyukur ya Tuhan menjaga selamat, semua pelayanan berjalan baik. Nah ini waktu itu di Taytay di Filipina dan mereka harus tinggal di di sekolah di slum area dan tidurnya juga satu kamar gitu, banyak pakai kasur ditaruh di lantai, sangat sederhana. Dan saya bersyukur semua berjalan baik dan saya belajar bahwa anak saya bukan milik saya. Dia milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau dia pergi, Tuhan mau dia melayani, saya mesti rilis dengan sukacita. Melepaskan dengan sukacita dan sukarela. Jadi saudara, anak kita, suami kita, kalau kita tahu mereka adalah milik Tuhan, maka cara kita memperlakukan mereka akan berbeda. Karena dia milik Tuhan, saya menghargai dia, saya respect sama dia, saya menghormati dia, dia miliknya Tuhan bukan milik saya. Nah, kemudian kita lihat apa lagi? Sekarang kita lihat, talenta adalah Tuhan berikan buat kita. Nah saudara, talenta ini menarik. Ya di sini di Matius 25, 14-30, seorang memberikan, dia mau pergi bepergian, dia memberikan hartanya ya kepada 3 orang. Pertama dia memberikan 5 talenta kepada orang pertama, orang kedua 2 talenta, dan orang ketiga 1 talenta. Apa yang dilakukan ketiga orang ini? Yang pertama yang memperoleh 5 talenta, dia melakukannya dengan baik, mengerjakannya. Sehingga dia menghasilkan 5 talenta. Jadi ada multiplikasi. Nah kemudian yang kedua sama, dia melakukan, mengerjakan talenta itu, mendapatkan 2 talenta lagi. Berarti bermultiplikasi. Tetapi yang satu, dia bilang, ini tuanku jahat. Dia menabur di tempat, dia udah kasih saya ini hal satu dan dia suruh saya kerjakan, saya nggak mau, saya takut. Dia tanam talenta 1 itu dan dia tidak mengerjakan apa-apa. Dan waktu tuannya datang dia bilang, ini 1, saya nggak ada hasilnya. Nah tuannya marah kepada yang 2 ini, dipuji, ya diberi reward. Tetapi yang 1 ini dia bilang, hambaku yang malas dan jahat. Kamu masuk ke tempat yang tidak baik ya kalau kita baca di Alkitab. Nah jadi kita belajar bahwa kapasitas di dalam hidup kita berbeda kapasitasnya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tetapi di mata Tuhan sama. Kita nggak usah compare diri kita dengan, kalau saya dikasih 2, saya nggak usah compare dengan yang 5 atau yang 1. Tetapi saya aman dengan kapasitas yang Tuhan taruh. Lalu yang kedua, pertumbuhan atau multiplikasi. Tuhan mau talenta yang dikasih kepada kita, dia pemilik, kita pengelola, kita harus mengelolanya sehingga menghasilkan multiplikasi. Apapun talenta saudara. Saudara talentanya nyanyi, saudara talentanya berkhotbah, mengajar, main musik, saudara talentanya mengajar anak-anak, saudara talentanya buat kue, memasak, saudara talentanya apa saja. Itu dari Tuhan, saudara harus kelola. Dan yang ketiga ada upah. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi upah. Jadi talenta yang saudara punya, saudara harus kelola. Dan itu adalah milik Tuhan, dikelola, saudara pengelola. Karena Tuhan mempercayakan. Nah Bapak Ibu, Tuhan kalau kita baca di sini, yang tadi saya cerita ya, yang Tuhan katakan kepada yang punya 5 dan 2, setia dan dapat dipercaya. Ini poinnya ya,
Maka kata tuannya itu kepadaku, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi yang 5 dan 2 setia dan dapat dipercaya. Tetapi yang 1 jahat dan malas. Dia nggak mengembangkan talenta yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Lalu Lukas 16 ayat 10, kita tahu ayat ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kita tahu bahwa kalau kita dikasih talenta, setialah dengan apa yang saudara punya. Dan kembangkan itu, kelola itu. Nah, saya ada satu kesaksian Bapak Ibu. Kesaksian ini adalah seorang amah ya, kalau saya manggilnya amah, yang bernama Amah Jeti Hendro. Usianya 82 tahun. Dia adalah ibu dari Pastor Suwarni Hendro. Nah, ceritanya seperti apa? Saudara tahu waktu SLCC dirintis, kita mulai doa Jumat Agung 22 April, pertama kali doa 7 orang di rumah saya. Nah, kemudian sejak itu mulai bulan Mei 2011, kurang lebih kira-kira 6 bulan ya, kami selalu ada meeting persiapan di rumah Pastor Hasan, Pastor Suwarni, latihan tim musik, mikirin amplop persembahan, macam-macam ya, kami mulai meeting gitu ya. Sampai kemudian ibadah perdana Minggu 7 Agustus 2011. Nah, waktu kami meeting itu, ini Amah ya, dia mau masak. Dia pinter masak loh. Jadi dia masak, bikin bakmi, bikin kue tiaw, tak ada kue, ditaruh di meja. Yang meeting, yang latihan, SLCC untuk worship gitu ya, tim musik ya waktu itu makan. Dan semua yang ditaruh di meja habis Bapak Ibu, luar biasa ya. Karena masakannya enak. Dan itu bukan cuma sekali, itu selama kurang lebih 6 bulan. Nah, itu luar biasa ya, talenta yang Amah Jeti punya, dia berikan buat Tuhan. Dan kami gak bisa lupa itu ya. Ini kemarin kami sama-sama makan bareng, mendoakan Amah. Kami gak bisa lupa jasanya, taburannya yang dia berikan buat kerajaan Allah melalui SLCC. Itu luar biasa. Jadi talenta memasak yang Amah punya dia berikan buat Tuhan. Nah, ada satu kesaksian lagi yang lain. Ada 2 orang dokter ya. Saudara mungkin kalau jemaat SLCC tahu Dokter Yosia dan Dokter Feni. Nah, kami kenal pasangan ini sudah 16 tahun. Dari mereka masih single ya. Sama-sama di encourage untuk bertumbuh, dibangun imannya. Dokter Feni pernah ikut saya ke Korea ya, mission trip dan sebagainya. Dan Dokter Yosia ini selalu ikut baksos ya oleh SLCC. Nah, 2 orang ini punya talenta, mereka berdua dokter. Tapi mereka mengerti betul, mereka bukan pemilik, mereka pengelola. Dan saudara, kesaksian mereka luar biasa. Nah, mari kita saksikan kesaksian mereka berdua lewat video selama 3 menit ini. Saya Dr. Yosia. Saya Dr. Feni. Kami berdua melayani sebagai dokter di sebuah kota kecil di kaki Gunung Merbabu, namanya Salatiga. Sebelum di Salatiga, saya bekerja di rumah sakit swasta internasional di Tangerang. Di tempat itu saya kenal banyak dokter hebat dan juga perlengkapan di rumah sakit itu pelayanannya juga cukup bagus, tapi sayang mahal dan banyak orang-orang yang membutuhkan pelayanan di tempat itu, tapi mereka nggak punya biaya. Waktu kami lihat pelayanan kesehatan di daerah, Tuhan taruh visi. Bisa nggak kamu menghadirkan pelayanan kesehatan yang sama kayak kamu di Tangerang, tapi yang lebih hemat? Akhirnya saya pindah ke Salatiga sama Yosia, waktu itu tahun 2015,
dan kami pakai tabungan kami untuk beli USG sama EKG. Ngapain ke daerah kok fasilitasnya lengkap-lengkap amat? Karena itu visi kami untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang lengkap, tapi yang hemat untuk warga di daerah. Dengan peralatan yang kami punya saat ini, kami bisa menegakkan diagnosa dengan lebih baik. Banyak dari pasien kami yang sudah keliling ke beberapa tempat, tapi masih belum ada perbaikan. Ya, puji Tuhan, waktu saya periksa, Tuhan beri kami hikmat. Kadang-kadang saya juga pergi ke rumah-rumah pasien ya, ada sampai di lereng-lereng Merbabu gitu. Dan saya juga punya pasien spesial di kampung yang paling tinggi di Gunung Merbabu. Untuk pelayanan yang kami berikan, kami nggak narik duit yang banyak. Kadang malah ada yang digratisin karena keadaan ekonominya. Yosia nih sering ditanyain pasiennya, bener nih dok, ini udah semua dok, cuma segini dok. Besoknya dia datang lagi, bawa susu, bawa sayur. Dari apa yang kami lakukan, kami merasa sukacita dan gak pernah kekurangan. Selalu Tuhan cukupkan, pas butuh, pas ada. Saat pandemik seperti ini, orang-orang banyak yang takut datang ke rumah sakit. Tapi puji Tuhan, mereka gak takut datang ke tempat praktek saya. Pelayanan kami di sini memang gak ngejar berkat materi, tapi apa yang gak pernah kami bayangkan itu yang Tuhan kasih. Tuhan percayakan kepada kami. Saat kita melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita, Tuhan juga yang pasti akan menyertai kita. Dan kalau kita setia dalam hal-hal kecil, Tuhan yang akan juga mempercayakan hal yang besar pada kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hal yang kedua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita adalah waktu. Saudara, berikan waktumu buat Tuhan. Kelola waktumu dengan baik. Waktumu bukan milikmu. Waktumu itu milik Tuhan. Kau hanya mengelolanya. Nah, kita lihat firman Tuhan. Kenapa kita harus mengelola waktu kita dengan baik? Karena waktu manusia terbatas. Hidup manusia singkat, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa hidup selamanya. Seperti puisi Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Gak ada Bapak Ibu yang bisa hidup 1000 tahun lagi. Mazmur 103 ayat 15 berkata, adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Seperti itulah ya, katanya seperti rumput, seperti bunga di padang. Jadi waktu manusia itu sangat terbatas. Firman Tuhan yang lain berkata, ya dari Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Dan seterusnya. 70 tahun, kalau 80 itu udah bonus. Kalau 80 lebih bonus lagi ya. Jadi hidup kita singkat, waktu kita singkat, kita harus mengelola waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau Bapak Ibu dikasih waktu, berikanlah waktumu buat Tuhan. Waktu engkau ibadah, waktu untuk membaca firman Tuhan, waktu untuk berdoa, waktu untuk melayani Tuhan. Jangan didiskon. Kebanyakan orang, saya perhatikan ya, kalau orang misalnya dia awal-awalnya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, begitu hidupnya diberkati, pekerjaannya meningkat, apa yang dia kurangin biasanya? Pelayanan. Sorry gak bisa, sibuk. Padahal waktu yang dikasih itu dari Tuhan loh. Jadi harusnya dikasihlah yang proporsional, seimbang. Seimbang antara engkau bekerja, engkau waktu untuk keluarga, tapi waktu untuk melayani, waktu untuk Tuhan, beribadah, baca Alkitab, menyembah Tuhan, berdoa, itu harusnya engkau prioritaskan. Karena waktu itu dari Tuhan. Nah yang ketiga sekarang apa? Uang. Nah, jadi pertama talenta, kedua waktu, dan yang ketiga yang terakhir adalah uang. Nah Bapak Ibu, uang ini menarik ya. Menarik kenapa? 16 dari 38 perumpamaan di Alkitab itu berbicara tentang uang. Lalu di Alkitab ada 500 ayat tentang doa. Tetapi 2000 ayat tentang uang dan kepemilikan. Banyak banget ya. Dibandingin doa 500. Uang dan kepemilikan tuh 2000. Karena Tuhan udah tahu nih.
bahwa manusia itu perlu diingatkan terus tentang uang, tentang harta. Siapa yang kasih kita harta, uang, bisnis, pekerjaan? Tuhan. Punya Tuhan, kita hanya pengelola. Nah Bapak Ibu, ada konsep-konsep yang salah tentang uang. Pertama, uang memberikan rasa aman. Jadi orang tuh menaruh rasa amannya di uang. Padahal rasa aman kita harusnya ada di dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara memiliki Yesus, saudara memiliki segalanya. Aman kita harusnya ada di dalam Tuhan. Yang kedua, uang memberikan kemudahan dalam hidup. Memang ini benar, ada benarnya ya. Tapi bukan segala-galanya. Kemudahan-kemudahan yang kita terima itu adalah favor Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, uang memberikan rasa nyaman. Orang percaya itu. Orang percaya uang memberikan kesempatan untuk memiliki gaya hidup, prestis. Padahal sebetulnya uang, nanti kita lihat sebetulnya arti uang itu apa. Lalu uang memberikan kesenangan. Uang adalah simbol keberhasilan. Kalau saya banyak uang, saya berhasil. Padahal keberhasilan itu menurut dunia. Keberhasilan di mata Tuhan bukan berarti kita banyak uang. Yang berikut, uang adalah simbol dari kekuasaan. Kalau saudara punya uang, saudara berkuasa. Nah saudara, uang yang sebetulnya uang itu adalah hanya alat tukar dunia. Jadi uang adalah alat tukar dunia. Dengan uang kita bisa menukar makanan. Dengan uang kita bisa berangkat dari Jakarta ke Bandung naik pesawat, ke Bali. Dengan uang kita bisa berbisnis, dengan uang alat tukar. Tetapi orang menaruh hal yang salah tadi ya. Uang tuh ada uang aman, ada uang senang. Saudara, pandemi ini mengajar kita banyak hal. Pandemi ini mengajar kita bahwa uang bukan segala-galanya. Sekarang saudara punya uang, saudara mau pergi juga ke Paris, kemana nggak bisa, ke Shanghai nggak bisa. Karena ada batasan-batasan di dalam pandemi ini. Jadi uang bukan segala-galanya, uang adalah alat tukar. Dan banyak orang jatuh karena masalah uang. Banyak orang jatuh karena masalah uang. Firman Tuhan sudah berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi kalau saudara cinta uang, itu udah dosa. Uangnya nggak dosa, uangnya alat tukar. Uang bisa dipakai dengan luar biasa. Memberkati pekerjaan Tuhan, menolong orang lain. Tapi uang, kalau saudara cinta akan uang, itu adalah akar segala kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita lihat ada yang karena uang, orang bisa meninggalkan imannya kepada Tuhan. Karena uang orang bercerai, karena uang apa saja bisa terjadi, orang berantem. Tembak-tembakan malah bisa ya, rebut-rebutan harta karena uang. Keluarga hancur karena uang, anak menuntut orang tuanya karena uang, banyak hal yang terjadi, kejahatan-kejahatan di dunia ini. Orang bunuh-membunuh. Saudara, uang yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu dipercayakan, kita adalah pengelola. Seorang hamba Tuhan yang bernama John Wesley. John Wesley ini seorang tokoh yang luar biasa dari gerakan Metodis ya, yang dimulai di Inggris. Luar biasa gerakan Metodis. Dia berkata gini, gain all you can. Dapatkan semua yang saudara bisa. Save all you can. Simpan semua yang saudara bisa. And give all you can. Berikan semua yang saudara bisa. Direnungkan ya, ini maknanya dalam sekali. Gain all you can, save all you can, and give all you can. Nah di dalam give, kalau kita memberi uang ya, konsep uang ini adalah milik Tuhan, saya pengelola. Nah bagaimana saya memberi uang ini? Pertama dengan sukarela. Jadi firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 4 di sini sukarela, nggak ada paksaan. Jadi kalau saudara mau memberi uang buat orang tua, keluarga, saudara mau memberkati,
pelayanan, saudara mau memberkati orang miskin, saudara memberkati anak yatim piatu, saudara beri dengan sukarela. Yang kedua dengan murah hati. Murah hati. Ini adalah kata firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 5a. Yang berikut dengan pengorbanan. 2 Korintus 8 ayat 5b. Berkorban. Apalagi dengan sepenuh hati. 2 Korintus 8 ayat 3. Sepenuh hati memberi. Dengan sukacita. 2 Korintus 8 ayat 2. Kalau kita memberi itu dengan sukacita. Dengan ucapan syukur. 2 Korintus 9 ayat 12. Dan dengan rahasia. Matius 6, 3 dan 4. Katanya kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu gak usah tahu. Ya, jadi kita memberi dengan rahasia. Itu adalah konsep memberi. Nah saudara, saya mau cerita kesaksian apa yang saya alami. Visi SLCC gereja ini adalah menjadi garam dan terang. Kita rindu SLCC ini bisa mengelola keuangan dengan baik dan berbagi. Dan kami bersyukur ya di masa-masa pandemi ini SLCC bisa banyak berbagi kepada gereja-gereja lain, kepada orang-orang yang membutuhkan. SLCC dipakai Tuhan. Nah saya mau bersaksi saya sendiri karena saya rindu apa yang saya bagikan ini bukan teori. Saudara, satu waktu ini beberapa tahun yang lalu ya, saya punya tabungan ya, uang lah begitu ya, 10 juta. Lalu saya udah mengenal konsep pengelola ini. Lalu satu waktu saya berdoa, sebelum berdoa saya dengar ada keluarga saya yang butuh kontrak rumah. Dan butuhnya kira-kira segitu ya, kurangnya kira-kira 10 juta. Waktu saya berdoa Tuhan bilang, kasih itu, berkati. Dan saudara, saya dengan sukacita, saya memberi 10 juta itu pakai untuk mengontrak rumah. Karena konsep saya hanya pengelola. Uang 10 juta itu milik siapa saudara? Milik Tuhan. Nah, ada hal yang lain lagi. Waktu itu saya punya liontin ya, liontin yang saya sangat suka sekali. Saya belinya di Israel, di Yerusalem karena saya sering pelayanan. Dan waktu itu saya punya itu, saya suka sekali. Dan satu waktu ada seorang istri misionari datang ke rumah kami. Dan saya jelas banget dengar itu ya Roh Kudus bicara di hati saya, kasih liontin itu. Dan saya ambil liontin saya kasih, yang saya paling suka. Kenapa? Karena liontin itu bukan punya saya. Saya hanya dititipkan, saya pengelola, saya kasih. Nah, waktu pandemi ini, tahun lalu bulan Maret, seorang kakak saya, ini kejadian benar ya, memberkati saya, dia transfer saya 10 juta. Saudara tahu waktu saya dapat uang itu Tuhan bicara, nah uang itu pakai kamu buat roti keju, kamu berbagi. Oke, saya mau taat dengan sukacita, karena saya tahu saya ini pengelola. Uang itu bukan punya saya. Saudara, akhirnya saya mulai buat dan uang itu habis, saya berbagi. Saya bercerita ini bukan mau membanggakan diri, bukan. Saya cuma mau bilang konsep kita, pikiran kita, mindset kita mempengaruhi perbuatan kita. Karena mindset saya, uang itu bukan punya saya hanya pengelola. Ya saya dengan gampang gitu ya, nggak susah. Nah jadi setiap kali kalau saya pribadi nih dapat berkat dari Tuhan, apa aja ya, mau makanan, buah-buahan, apa, saya selalu tanya Tuhan ini buat siapa selain buat kami. Dan sudah banyak sekali kejadian, saya itu cuman saluran. Yang dekat sama saya tahu ya, orang-orang yang dekat, ibu-ibu yang dekat tahu. Nanti di rumah saya tuh ada pisang datang berdus-dus, saya bagi semuanya. Ada jeruk datang berdus-dus, saya bagi semua, kue, semuanya begitu. Karena saya pengelola, saya bukan pemilik. Itu udah jadi gaya hidup saya, termasuk barang-barang. Jadi barang-barang di rumah saya itu kadang-kadang transit. Uang juga suka transit, makanan juga suka transit. Karena saya pengelola, saya bukan pemilik. Nah,
Saudara, saya punya beberapa teman. Ya, mereka betul-betul mengerti konsep stewardship ini. Dan hidup mereka sangat diberkati Tuhan. Dan mereka bilang sama saya, Bu Teti, di masa pandemi ini saya pengen jadi seperti lumbung Yusuf. Apa yang saya punya saya mau berbagi. Dan mereka luar biasa ya, mereka berbagi. Bukan hal yang sedikit loh, mereka berbagi, memberkati daerah-daerah, memberkati Kupang, memberkati tempat-tempat yang sulit dengan uang mereka. Karena mereka tahu mereka diberkati, Tuhan mempercayakan uang itu. Mereka mengelolanya dengan baik dan saya bilang, mantap, Tuhan pasti tersenyum di surga. Jadi saudara, saya mau encourage kita untuk kita benar-benar mengelola uang kita dengan baik. Uang kita bukan punya kita. Itu adalah milik Tuhan dan kita harus jadi pengelola yang baik. Nah, ada lagu yang berkata, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Jadi ini ada peti mati ya saudara. Benar lagu ini bilang, hati sebagai hamba karangan kita yang dinyanyikan kita. Kita gak bawa apa-apa ke dalam dunia waktu kita lahir. Dan waktu kita pulang, kita juga gak bisa bawa apa-apa. Semua kita tinggalkan Bapak Ibu. Jadi biar ini menolong kita. Kata firman Tuhan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi di ayat ini kita lihat Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengumpulkan harta di surga. Bagaimana caranya kita mengumpulkan harta di surga? Karena kita tidak bisa membawa apa-apa ke surga. Yang kita bawa peti mati, itu pun kalau kita dikremasi hancur semua kan. Ya baju yang kita pakai, sepatu yang kita pakai di peti matinya itu semuanya jadi abu. Nah bagaimana caranya kita mengumpulkan harta di surga? Kita bisa menabung di surga dengan cara kita transfer dulu ke surga dengan jiwa-jiwa yang kita selamatkan transfer ke bank di surga. Dengan orang-orang yang kita layani transfer ke surga. Uang yang kita gunakan untuk pekabaran Injil transfer ke surga. Uang yang kita gunakan menolong orang-orang miskin transfer ke surga. Uang yang kita punya yang kita pakai untuk mengadopsi anak-anak yatim piatu transfer ke surga. Uang yang kita punya yang menolong mengatasi kemiskinan, kesulitan hidup, orang-orang yang papa, yang hina transfer ke surga. Itu caranya kita nabung di surga. Jadi kita melakukan dengan uang kita hal-hal yang bernilai kekal. Hal-hal yang kerajaan Allah. Maka itu adalah kita menabung di surga. Kita jangan hanya simpan uang kita di brankas. Boleh-boleh aja di brankas, tapi jangan lupa simpan di surga juga. Jangan hanya simpan deposito, saham, mungkin koin. Semua kita gak bisa bawa waktu kita dipanggil pulang ke rumah Bapak. Semua itu sementara Bapak Ibu. Kita ingat lagu tadi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga. Mari Bapak Ibu, dengan uang yang kita punya, dengan usaha yang kita punya, dengan bisnis yang kita punya, kita tahu itu semua punya Tuhan. Kita hanya pengelola. Kelolalah dengan baik dan pikirkanlah ini kerajaan surga. Bagaimana uang kita itu memajukan kerajaan surga, melakukan yang Tuhan mau, menolong kemiskinan, menolong banyak orang yang membutuhkan dan seterusnya.
Nah, kita sampai kepada refleksi. Saya ingin kita merefleksikan khotbah saya hari ini. Pertama, apa yang telah Tuhan percayakan kepada Anda dan saya? Saudara pikir, wah kalau saya ini banyak Bu Teti dipercayakan. Ini itu, puji Tuhan. Itu berkat Tuhan. Apa yang seharusnya saya lakukan tetapi saya belum melakukannya? Apa yang seharusnya tidak saya lakukan tetapi saya telah melakukannya? Apa yang telah kuperbuat untuk Tuhanku? Bagaimana saya menyelesaikan hidup saya ini? Apa yang saya ingin ubah setelah mendengar khotbah ini? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau menjadi pengelola yang baik dari talenta kita, waktu kita, dan uang kita? Saudara, saya mau tutup dengan kata-kata ini dari C.T. Studd berkata, "There is only one life and it soon be past. Only things that we do for Christ will last." Hanya ada satu kehidupan yang sebentar lagi akan berlalu. Hanya apa yang kita lakukan bagi Kristus yang kekal selama-lamanya. Kesimpulan dari khotbah saya hari ini, worship adalah menyerahkan semua yang saya miliki di dunia ini. Keluarga, talenta, waktu, uang kepada Tuhan Sang Pemilik. Tuhan Sang Pemilik, karena saya hanya pengelola. Mari kita berdoa. Yang pertama saya mau memberikan pertanyaan. Apakah ada dari Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini yang berkata, saya belum memberikan hidup saya kepada Tuhan. Saya jauh dari Tuhan. Saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Kalau saudara adalah itu, mari taruh tangan kananmu di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya mengakui semua dosa saya dan saya percaya kematian-Mu di kayu salib sudah menebus semua dosa saya. Hari ini nama saya tercatat dalam kitab kehidupan dan saya menjadi anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Yang kedua, pertanyaan kedua, siapa yang berkata, Tuhan, hari ini aku mendengar khotbah ini dan aku berkomitmen. Aku bukan pemilik dari semua yang Tuhan berikan buat hidupku, tapi aku adalah pengelola dan aku mau menjadi pengelola yang baik. Good steward. Siapa yang berkata demikian? Bolehkah saya minta dengan kerendahan hati, taruh tanganmu di tangan kananmu di dada dan berdoa. Saya mau mendoakan semua saudara. Bapa di surga, Kau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dadanya masing-masing, di rumah-rumah masing-masing. Setiap anak-anak-Mu yang rindu menjadi pengelola dari semua yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Talenta, waktu, uang, keluarga, semua adalah titipan Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar anak-anak-Mu hari ini betul-betul mengalami transformasi hidup. Berbeda dari sebelumnya Tuhan. Dari cara mengelola keluarga, cara mengelola talenta, cara mengelola waktu, dan cara mengelola uang Tuhan adalah seperti yang Tuhan mau. Pengelola yang baik karena bukan pemilik. Hanya Tuhan yang memiliki semuanya. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa memberkati anak-anak-Mu yang berkomitmen. Biar berkat Tuhan berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita menyaksikan bersama-sama SLCC News berikut ini. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati atas firman Tuhan yang baru kita dengarkan yang disampaikan oleh Pastor Teti. Saya percaya dimanapun kita berada, Roh Kudus pasti tercurah untuk kita semua.
Sebelum kita akhiri ibadah hari ini, ada beberapa poin penting Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk kelas Dikdiver atau pendalaman Alkitab akan kita mulai di bulan Juni. Jadi akan kita lakukan di tanggal 1 Juni. Jadi pastikan Bapak Ibu ikut tergabung dalam acara tersebut. Dan yang kedua Bapak Ibu, SL Kids akan mengadakan acara yang spesial yaitu Vocational Bible Study yang akan diadakan pada tanggal 3 dan 4 Juli. Tanggal tersebut merupakan tanggal di mana anak-anak kita sedang liburan sekolah Bapak Ibu. Jadi bagi anak ibu yang berusia 6-12 tahun bisa ikut serta supaya bisa mengisi liburan mereka dengan kegiatan yang positif dan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Pendaftaran sudah dibuka mulai hari ini. Dan masih ada beberapa pengumuman lainnya yang akan kita lihat melalui tayangan berikut ini. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita bersama bangkit berdiri, kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Sebentar kami ingin bersama-sama berdoa. Kami berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kami, untuk Indonesia Tuhan. Kami berdoa supaya Indonesia Tuhan selalu ada di mata Tuhan, selalu ada di hati Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa sungguh ada damai sejahtera Tuhan, ada ketentraman Tuhan, ada kemakmuran atas bangsa ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, beserta semua aparat Tuhan yang berkati. Setiap keputusan yang mereka ambil adalah untuk kemajuan bangsa ini Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan, di setiap kota Tuhan. Tuhan yang berkati setiap mereka, Tuhan yang beri hikmat mereka lebih lagi Bapak. Tuhan yang memberi kekuatan mereka lebih lagi untuk memimpin setiap jemaat Tuhan yang ada. Tak lupa kami juga berdoa untuk lead pastor kami, untuk Pastor Soleman Irwan, untuk Pastor Teti Irwan, setiap associate pastor, setiap leader yang ada di SLCC. Tuhan yang beri hikmat, Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang beri kesehatan. Untuk setiap keputusan yang diambil, semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap kami yang mempunyai pergumulan, setiap kami yang mempunyai permasalahan, sakit, penyakit, apapun itu Tuhan. Kami minta biar Tuhan yang memberi jawaban di minggu-minggu ini Tuhan. Kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mempunyai pergumulan berat Tuhan yang lepaskan Tuhan. Setiap mereka Tuhan, Tuhan yang beri kekuatan lebih, damai sejahtera Tuhan. Berkat daripada Tuhan, Roh Kudus yang tuntun setiap mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus lebih lagi untuk setiap umatnya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu sungguh tertanam di setiap hati kami. Kami tidak sekedar menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami minta Tuhan, kami mau terima Roh Kudus yang Tuhan curahkan atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar minggu-minggu, hari-hari kami berikutnya, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang beri sukacita, biar malaikat Tuhan yang menyertai setiap kami. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit Bapa. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kami ucapkan hati kami untuk terima berkat, dan kami mau kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan ke dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita menutup ibadah ini dan kita menerima doa berkat. Angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau akan diberkati Tuhan, menjadi pengelola-pengelola yang baik. Suami-suami diberkati, istri diberkati, anak-anakmu diberkati, bisnis pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Happy Sunday, God bless you.